santriwan santriwati sekalian, dari zaman Rasulullah sampai sekarang itu sudah sekian abad begitu ya, dan sekarang sudah mengarah ke zaman akhir dan zaman yang lebih modern, zaman yang semakin maju. Ada fenomena dalam kemajuan zaman ini yang kalau nenek-nenek kita itu menyaksikan bagaimana zaman dulu belum maju sampai sekarang, kalau masih hidup menyaksikan di zaman yang penuh dengan kemajuan atau zaman yang modern ini. Fenomena kemodernan ini di satu sisi membawa perubahan ke arah lebih bagus dalam artian tata cara pekerjaan lebih efektif dan efisien, menyelesaikan suatu urusan itu lebih efektif, lebih efisien karena makin berkembangnya teknologi. Maka sesuatu yang dulu ribet sekarang itu ringkas, cepat, efisien, bahkan bisa dibilang juga murah, begitu ya. Kalau dulu zaman saya sekolah kuliah mau komunikasi dengan orang tua itu seminggu, kita menulis surat, kita berikan perangko, kita kirimkan lewat pos, diterima oleh orang tua, dibaca, dibalasnya juga seminggu. Tapi sekarang itu langsung bisa komunikasi. Yang zaman dulu belum kita bayangkan bahwa sekarang itu eranya seperti ini. Di sisi lain ada kemunduran akhlak, salah satu dampaknya dari penggunaan mengimplementasikan kemodernan ini. Salah satu contoh, kalau dulu kita mau bersilaturahim kepada orang yang kita hormati, orang tua, kakak-kakak kita datang berkunjung. Mau silaturahim ke teman, kita berkunjung. Mau silaturahim ke tetangga, kita berkunjung. Orang lain bersilaturahim ke kita, mereka berkunjung. Jadi bertemu, bertatap muka, bersalaman, berjabat tangan, berbincang-bincang, akrab. Tapi sekarang ini karena ada alat komunikasi yang lebih canggih, cukup kirim foto sebagai pengganti kehadiran kita. Cukup kirim tulisan di WA, dibaca, dibalas tanpa ketemu langsung. Dulu kita naik kereta, naik bis, duduk di suatu tempat bersama-sama itu terasa akrab, berbincang-bincang, berkomunikasi. Tapi sekarang berkumpul sekian banyak, komunikasi kita, fokus kita ke orang lain, dengan kawan kanan kiri tidak berkomunikasi. Jadi dari aspek akhlak sepertinya kurang menghargai kanan kiri yang dekat kita, karena kita sibuk dengan yang lain. Makanya dalam taklim ini tadi kalian perlu ikhlas dan tahu bahwa diamankannya alat komunikasi kalian agar kalian fokus pada materi yang diberikan. Jadi tujuannya bagus. Karena sayang sekali kan ada sekian menit untuk taklim, tapi fokusnya ke dunia luar karena sibuk dengan alat komunikasi tadi. Nah, disitulah satu sisi kemodernan itu membawa efisiensi, efektivitas, di sisi lain melahirkan sebuah masalah, terutama di dalam akhlak. Para santriwan, santriwati sekalian, tadi disampaikan, diberikan pesan apa yang kita kaji sekarang ini kaitannya dengan akhlak. Begitu pentingnya akhlak manusia, karena ini sesuatu yang ada di dalam diri
yang mempengaruhi perilaku kita, dan perilaku itu akan mempengaruhi lingkungan kita. Seseorang yang akhlaknya bagus itu mendapatkan satu didikan pelatihan yang bagus. Kadang-kadang orang itu karakternya bagaimana itu juga dipengaruhi oleh keturunannya secara genetik, secara gen keturunan. Bagaimana karakter seseorang, akhlak seseorang juga dipengaruhi oleh bapak, ibu, nenek, leluhurnya, orang tua kandung. Tetapi selain karakter, akhlak itu dipengaruhi oleh orang tua kandung, itu juga dipengaruhi oleh budaya. Lingkungan kita itu juga semacam orang tua kandung. Lingkungan kita itu juga sangat dominan mempengaruhi karakter, mempengaruhi perilaku, mempengaruhi akhlak yang kita tampilkan di lingkungan masyarakat ini. Oleh karenanya begitu penting, maka kita perlu mengetahui karakter atau akhlak atau tabiat. Itu kan ada yang bagus, ada yang tidak bagus, gitu ya. Bagus tidak bagusnya dibaca orang juga relatif. Secara internal di dalam diri seseorang itu, kalau akhlak yang bagus ya, contohnya orang tersebut memiliki sifat rendah hati. Rendah hati itu tidak menunjukkan kesombongan, apa adanya, tidak merasa paling di antara teman-temannya, dan cenderung menghindari sikap butuh dipuja, dipuji, butuh sebagai seseorang yang paling tinggi. Itu rendah hati, menerima apa adanya, mensyukuri. Dan itu salah satu ciri akhlak itu bagus atau baik. Mempunyai sifat ikhlas, ini sesuatu yang ada di dalam diri, internal kita. Ikhlas itu menerima apa yang ada ini, maka tidak terlalu banyak mengeluh. Sifat ikhlas, apa yang ada di dalam diri ini kita rasakan sebagai anugerah Allah yang diberikan, dan tetap harus disyukuri, karena inilah pilihan Allah mungkin yang terbaik untuk kita. Terkadang kita di dalam hidup ini karena mempunyai impian, karena mempunyai keinginan, dan apa yang terjadi dalam diri kita itu belum sesuai dengan apa yang kita inginkan, yang kita impikan, kadang-kadang belum tak gelisah. Tetapi kalau di dalam diri kita itu ada sifat ikhlas, maka muncul kebahagiaan di dalam diri itu, karena menerima secara bersyukur apa yang dianugerahkan Allah kepada kita yang terjadi saat ini. Dan bersyukur itu, pandai bersyukur itu juga bagian dari akhlak-akhlak yang mulia. Itu dapat hadiah dari Allah. Kalau kalian bersyukur itu nikmatnya ditambah. Walaupun dalam pandangan orang lain, orang ini kasihan ya, tapi orang yang dikasihan itu merasakan dirinya itu bahagia, bersyukur. Apa yang diberikan Allah itu dirasakan enak, maka Allah memberikan lagi kenikmatan itu. Janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur akan bertambah nikmat. Wa in a'adzabil syadid. Tapi kalau tidak bersyukur atau kufur nikmat, maka akan diberi azab, dan azab Allah itu sangat pedih. Maka
kalian mengalami keadaan apapun yang tidak sesuai dengan harapan, harus ikhlas. Ikhlas itu sabar. Sabar, ikhlas itu tidak berarti putus asa. Ikhlas itu ada rasa, ya Allah, aku ridho Engkau beri, Engkau karuniai keadaan seperti ini, keluargaku seperti ini, dan diikuti sabar. Sabar itu bukan pasif, diam, menyerah. Sabar itu dinamis. Sabar itu berjalan terus walaupun melewati tantangan-tantangan berat, nanti akan nyampe di titik yang kita tuju. Kita lalui terus melalui tantangan-tantangan ini, kita lalui, insya Allah sampai ke yang kita tuju. Jadi ada perasaan sabar, lanjut, tetap bersyukur. Maka pada akhirnya Allah ubah apa yang kita inginkan itu diberikan setelah diuji kesabaran tadi. Dan orang tidak mampu melakukan seperti itu kecuali memiliki akhlak yang baik. Makanya sabar, kemudian ikhlas itu bagian dari akhlak yang bagus. Kemudian bersyukur. Orang yang bertaubat itu juga, sang Buddha taubat itu juga akhlak yang bagus. Kenapa sih hidup harus bertaubat? Kita itu dalam kehidupan ini banyak melakukan kesalahan-kesalahan, baik yang kesalahan itu disengaja maupun tidak disengaja. Baik disengaja maupun tidak disengaja, tentu itu bernilai dosa kalau itu merupakan kesalahan. Maka bersegeralah bertaubat. Taubat itu ya menyesalilah atas perbuatan yang telah dilakukan, kesalahan-kesalahan itu, dan tidak akan mengulangi lagi. Kemudian bertobat itu jangan menunggu kita melakukan kekeliruan baru bertobat. Bertobat itu adalah sikap rutin. Minimal kita mohon ampun kepada Allah. Selebihnya kita merasa menyesali, mengevaluasi diri, kekeliruan apa dalam kehidupan ini. Anak-anak sekalian, santriwan, santriwati, kadang-kadang kita itu banyak kesalahan itu tidak terasa bahwa kita itu sama. Contoh saja, kalau dalam sebuah aturan belajar itu diatur waktu jam sekian harus masuk, kemudian tidak masuk itu sudah merupakan kesalahan. Kemudian pakaiannya harus begini, aturannya harus begini, dipahami, kemudian tidak dilakukan, itu juga sebuah kesalahan. Jadi sebetulnya dosa-dosa kecil itu banyak kita lakukan. Tetapi jangan menyepelekan dosa-dosa kecil, karena dosa-dosa kecil kalau jumlahnya banyak itu lebih besar daripada dosa besar risikonya. Jadi walaupun kecil segera bertaubat, apalagi kalau dosa itu besar. Nah, bertaubat ini kalau kita mampu melakukan memperbaiki diri, maka salah satu keuntungan karena kita itu dalam hidup ini mampu menampilkan akhlak yang karimah, akhlak yang mulia, akhlak yang